Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Salam untuk menempuh kehidupan yang amanah, yang menjalankan segala berkah. Berkah kita dikasih hidup, dikasih jalan yang terang, dikasih kenikmatan, dikasih berkah kehidupan untuk melangkah mencapai pencerahan, mencapai ajaran yang pernah ditanamkan pada kita, ajaran semua nabi dan contoh-contoh yang pernah dijalankan di masa kehidupan para pendahulu kita, sehingga kita sadar bahwa perjuangan hidup sangatlah rumit, sangatlah perlu kesabaran, perlu keikhlasan, perlu perjuangan di dalam kita menempuh untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai pencerahan dari Sang Pencipta. Di saat ini lihatlah saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Gedung-gedung hancur, yang ada hanyalah api yang menyala, api yang berada di negara itu hanya rudal, hanya kelaparan. Semua gedung-gedung banyak yang hancur. Perjalanan untuk mencari keselamatan, mencari kemerdekaan sangatlah sulit. Di zaman ini yang diperlukan adalah ajaran cinta kasih, ajaran yang membawa keselamatan dan pencerahan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, untuk menebarkan cinta kasih kepada manusia, amal sedekah untuk saudara-saudara kita yang kekurangan, baik di Palestina, baik di sekitar kita bila kita membutuhkan banyak harta benda kita, tidak hanya disumbangkan pada bangunan bisa hancur, tapi belas kasih, ajaran kasih yang akan kita tanamkan bila kita mempunyai harta yang melimpah. Taburkanlah harta itu pada saudara kita yang membutuhkan, yang kekurangan, yang butuh pertolongan kita, biarpun di Palestina, biarpun di negara kita, di sekitar kita. Tidak hanya beramal pada gedung, tapi beramal pada manusia yang masih hidup, manusia yang bernyawa, yang telah diajarkan seperti contoh-contoh kitab suci yang menggambarkan perjalanan Nabi Sulaiman. Dia memberikan makanan pada makhluk hidup. Di saat ini perjuangan ini hanya tebaran kasih. Agama adalah tuntunan bagi kita. Yang penting kita adalah menebarkan ajaran cinta kasih di bumi ini. Ajaran cinta kasih adalah ajaran dari inti semua kitab. Semua kitab mengajarkan kebaikan dari perjalanan semua leluhur kita, perjalanan dari wakil dari Yang Maha Kuasa melalui para nabi, kisah para nabi yang telah tertulis di kitab suci. Itulah untuk contoh kita, contoh kebaikan yang wajib kita lestarikan, yaitu ajaran cinta kasih. Cinta kasih yang membawa kedamaian, yang akan menolong kita, membuka hati kita, membuka perjuangan kita untuk melestarikan cinta kasih.
Kita adalah makhluk hidup yang mempunyai hati, yang mempunyai rasa peduli, peduli pada sesama manusia, sesama ciptaan yang maha kuasa. Kita di bumi ini untuk menebarkan cinta kasih. Kontrak kita di bumi ini adalah menebarkan cinta kasih, biarpun beragama, berbeda-beda. Ajaran unggulan dari semua kitab adalah cinta kasih, seperti perjalanan hidup semua nabi. Di masa hidupnya, perjalanan hidupnya akan dicantumkan pada kitab suci untuk bisa kita contoh perjalanan dia, perjalanan yang sempurna, perjalanan yang telah dilakukan adalah perjalanan yang benar, perjalanan untuk menolong umat manusia, untuk menolong setiap hamba Tuhan yang membutuhkan, setiap ciptaan Tuhan yang membutuhkan. Jangan sekali-kali kau hunus pedangmu, pedang untuk menghancurkan saudara-saudaramu, tapi bukalah hatimu, sehingga hatimu tercerahkan, sadar kalau kita hidup di bumi ini adalah amanah. Amanah untuk menjalankan cinta kasih. Biarpun kita bermacam-macam agama, bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam ajaran. Ajaran dari Yang Maha Kuasa adalah ajaran cinta kasih. Agama adalah sebagai alat pemersatu. Agama tidak untuk membedakan agama satu dengan yang lain. Agama adalah untuk pencerahan. Kitab suci adalah contoh dari perjalanan Nabi dan firman Tuhan yang telah tertulis di semua kitab adalah perjalanan hidup umat manusia dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai dengan kita di perjalanan yang penuh dengan campur aduk, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan peperangan. Kekuatan kita semua itu terlandas dari ketuhanan. Tanpa ketuhanan, agama tak akan jalan. Tanpa ketuhanan, manusia tak akan tercerahkan. Tanpa sinar dari Sang Pencipta, manusia akan terlena. Ajaran semua nabi, tangan panjang Yang Maha Kuasa adalah ajaran kebenaran. Apalagi di saat ini adalah umat Islam telah berjalan melakukan puasa untuk membuka jati dirinya, membuka hatinya, sadar bahwa kita pernah lapar, bahwa kita menekan segala hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita. Dengan adanya puasa, manusia sadar bahwa kehendak Sang Ilahi kita butuh perjuangan. Tebarkanlah kasih-Mu, jangan hanya di bulan puasa, tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan bertahun-tahun. Tetaplah berjalan untuk menebarkan cinta kasih. Kita mengalami rasa lapar seperti itu, kita mengalami penderitaan seperti itu, kita mengalami tangis seperti itu, kita mengalami kekurangan seperti itu. Itulah ajaran yang akan membuka jati diri kita, hati kita, sehingga kita sadar bahwa hidup di bumi ini perlu perjuangan. Kalau yang mempunyai harta banyak, dia akan dicoba hartanya bisa bermanfaat atau tidak. Kalau kita mengalami kekurangan, di dalam kekurangan itu kita mengalami gemblengan, kuat atau tidak, tergantung
iman saudara ataupun aku ataupun saudara yang lain kekuatan iman masing-masing. Cahaya diturunkan dari Sang Ilahi melalui para nabi ataupun tangan panjang yang maha kuasa, sehingga tertulis di kitab suci untuk memberikan contoh-contoh kebaikan untuk perjalanan generasinya, anak turunnya, biar beradab, biar mempunyai cinta kasih, biar berketuhanan, bisa membedakan kebenaran dan keburukan, bisa membedakan hal negatif dan positif, bisa membedakan keselamatan dan kehancuran. Semua tergantung oleh pribadi masing-masing. Salam-salam dari anak desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.